Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua, kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia membersamai kalian untuk sharing-sharing tentang dunia pinjaman online alias pinjol. Kali ini saya akan membawakan tema yaitu di tahun 2022 ancaman hukum pidana dan perdata, khususnya hukum pidana untuk nasabah pinjol. Yuk, kita akan kupas tuntas agar teman-teman mengetahui bagaimana dasar hukumnya bisa dipidanakan atau tidak nasabah pinjol ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kasih saya support dengan cara klik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar setiap video terbaru dari channel YouTube Jamal Official Vlog teman-teman bisa mendapatkannya. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa video-video saya bermanfaat, silakan di-share ke berbagai media sosial. Insya Allah menjadi pahala jariah untuk kawan-kawan semua. Ya, sambil menikmati cerahnya pagi ya. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pun berharap teman-teman semua ketika menonton channel ini, teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, teman-teman dalam kondisi tenang hati, teman-teman dalam kondisi tidak lagi gusar, gundah gulana, apalagi cemas, apalagi khawatir, dan yang lebih ngeri lagi apalagi takut. Jangan ya. Saya di sini membuka channel YouTube seperti ini, mengupas tuntas permasalahan hukum, khususnya saat ini yang saya concern adalah pinjaman online, semata-mata adalah membuat tenang, membuat teman-teman tidak lagi merasa menjadi beban, tidak lagi merasa menjadi ketakutan, ya. Itu semua saya ingin berbagi. Apa sih pengetahuan-pengetahuan yang wajib kalian ketahui di dunia pinjol ini, sehubungan dengan teror maupun intimidasi yang dilakukan oleh para juru tagih alias debt collector dari pinjaman online. Nah, sekarang tuh yang lagi ngetren adalah tentang ancaman bahwa nasabah pinjol itu seringkali diancam untuk akan dipidana penjara, seringkali diancam akan dipenjarakan. Ya, bagi teman-teman yang kebetulan mengerti dan berwawasan hukum. Tapi kalau tidak, itu akan menjadikan suatu ketakutan yang luar biasa, yang bisa berujung hal-hal yang konyol seperti kemarin yang terjadi bahwa nasabah pinjol sampai melakukan aksi nekat bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman semua. Itu saking ketakutannya, saking bingungnya, dan yang pasti tidak punya iman. Seperti itu ya. Nah, kita kupas permasalahan tentang masalah pidana. Ya. Saya mau teman-teman semua terbuka pikirannya ya lewat video ini. Tidak ada seorang pun ya bisa dipidana penjara. Ingat, bisa dipidana penjara karena kelalaiannya melaksanakan kewajiban pembayaran utang piutang. Itu yang harus teman-teman ketahui. Itu ada di mana? Itu ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di pasal 19 ayat 2. Jadi tidak ada seorang pun ya atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara karena kelalaian kewajiban membayar utang piutang. Jadi yang tidak bisa membayar utang piutang tidak usah takut. Tidak akan pernah ada pidana penjara untuk kalian, tidak akan pernah kalian bisa dipidana penjara kecuali kasus-kasus tertentu. Misalnya ini ya, misalnya ketika kalian melakukan pinjaman online, kalian memberikan data-data palsu pada awal perjanjian secara online, memberikan data-data palsu, KTP palsu, alamat palsu, semuanya palsu. Itu bisa dijerat pidana. Tapi
ketika Anda lempeng-lempeng saja ya, bahasa harian ini, lempeng-lempeng saja kalian mengajukan dengan cara-cara seperti biasa, data-data asli, tidak ada sesuatu pun yang dimanipulasi, ya insya Allah ya, itu jaminannya, garansi dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Dan disinilah teman-teman ya, peran dari kepolisian, dari kejaksaan, dari hakim, dari para advokat ya, jangan pernah merusak gitu kan, jangan pernah merusak sistem peradilan yang ada dengan cara berusaha untuk mempidanakan nasabah ya yang gagal bayar. Bahaya sekali ini. Memang melaporkan ataupun mengadukan ke pihak kepolisian itu adalah hak dari semua orang, tapi belum tentu apa yang diadukan dan dilaporkan itu harus naik kepada sistem peradilan. Tidak harus semestinya naik. Dan inilah fungsi yang tadi saya sebutkan, dari mulai kepolisian, kejaksaan, dari hakimnya, juga dari para advokat. Perannya sangat dibutuhkan. Ya, teman-teman, di sini sudah mulai ya terbuka. Ketakutan tolong dihilangkan. Digaransi oleh undang-undang bahwa Anda sebagai nasabah tidak akan dipenjara. Sekali lagi ya, Anda sebagai nasabah tidak akan pernah bisa dipenjara karena lalai membayar utang piutang. Nah, tadi dari sisi pidana yang banyak heboh nih, banyak banget ketakutan. Sampai handphone saya selalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana ya? Saya bisa dipenjara bagaimana nanti anak istri saya? Ketika saya dipenjara saya nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Saya bilang tidak akan pernah terjadi ya, Bapak Ibu, adik-adikku, atau kakak-kakak yang saat ini sedang merasa bingung apakah saya bisa dipenjara atau tidak. Saya katakan tidak dipenjara, tidak bisa dipenjara. Pak, itu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan dari kolektor, dari DC yang mengirim WA bahwa saya akan dituntut di pengadilan? Silahkan, silahkan. Mereka mau menuntut bagaimanapun di pengadilan negeri, silakan, itu hak mereka mengajukan gugatan, karena kalian kan sudah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran. Tapi ada tapinya, beracara di pengadilan itu tidak semudah itu dan tidak semurah itu. Anda punya utang 2 juta, Anda punya utang 1 juta, apakah iya mau digugat ke pengadilan? Bahkan kemarin yang saya lihat, utang 250.000 mau digugat ke pengadilan. Alamak, kalian tuh nasabah wajib cerdas ya. Apalagi kalian yang sering nonton channel saya ini, wajib cerdas. Wajib cerdas, apalagi tentang wawasan hukum. Saya akan buka, saya akan kupas semua, saya akan berikan ke kalian. Mereka dengan ancaman mau menggugat Anda di pengadilan negeri, emang enggak, itu lebih baik. Karena ketika kalian duduk pun nanti sebagai tergugat di pengadilan negeri, ketika hakim memutuskan bahwa memang Anda tidak mampu membayar, mau apa lagi? Mau apa lagi? Mereka mau mengajukan sita untuk harta-harta Anda, mau melakukan sita semua harta benda yang Anda punya. Ya kalau Anda punya cuma motor pun kreditan, mana bisa disita? Kalau misalnya Anda di rumah ada mobil pun mobil hasil kreditan, mana bisa disita? Ya, rumah KPR mana bisa disita? Seperti itu ya, makanya saya bilang nggak usah terlalu takut berlebihan. Ya, Anda mau diancam pidana penjara tidak mungkin, sudah pasti tidak mungkin. Tadi kan dasar hukumnya sudah jelas di Undang-Undang 39 tahun 99 pasal 19 ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena kelalaian membayar kewajiban utang piutang. Alias Anda gagal bayar, itu Anda tidak akan pernah bisa dipidana penjara. Keduanya, Anda mau digugat, silahkan digugat. Persilahkan pinjol untuk melakukan gugatan, tidak akan pernah terjadi. Menggugat seseorang karena urusan receh seperti ini, pinjol. Mereka mendaftar gugatannya aja berapa di pengadilan negeri. Cerdas ya. Saya minta teman-teman tidak lagi ada pertanyaan bahwa Pak, ini ancaman hukumnya seperti ini, saya takut Pak di penjara, saya takut digugat di pengadilan. Tidak akan pernah terjadi. Kalaupun
mau melakukan proses hukum hanya melalui pengadilan negeri, bukan melaporkan Anda ke kepolisian, kecuali tadi yang saya bilang bahwa Anda memalsukan seluruh dokumen ketika Anda melakukan atau mengajukan pinjaman di awal Anda proses akad kredit secara online dengan pinjaman online tersebut ya. Selebihnya hanya urusan perdata. Jadi tidak ada kasus kewajiban pembayaran piutang gagal dibayar, Anda tiba-tiba diancam dipidana penjara. Walaupun mereka punya hak melaporkan Anda atau mengadukan Anda ke kepolisian, tapi kasusnya tidak akan pernah naik. Karena polisi juga sudah cerdas, tidak akan pernah menerima laporan seperti ini untuk dinaikkan menjadi kasus pidana. Mau memakai apa? Dalilnya apa? Dasar hukumnya apa? Ya, terbuka semuanya? Alhamdulillah teman-teman semua, saya berdoa dan saya mendoakan semua teman-teman dimanapun berada yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Semoga Allah mudahkan dalam mencari rezeki. Semoga Allah mudahkan dalam setiap usaha. Yang saat ini teman-teman menderita sakit penyakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Semoga sakit saudara semua menjadi pelebur dosa. Dan saat ini teman-teman yang merasa hatinya sedang tidak damai, hatinya yang merasa tidak tenang, insya Allah akan diberikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tinggalkan segera riba pinjol ya. Riba yang tidak akan pernah berhenti menghancurkan hidup dan menggerogoti kehidupan Anda. Riba pinjol tidak akan pernah berhenti menjerat Anda. Ketika Anda sudah istiqomah, Anda stop untuk melakukan pinjaman online, insya Allah keberkahan akan selalu ada untuk kalian semua. Insya Allah Anda suami istri akan semakin erat. Insya Allah hubungan Anda dengan teman, dengan kerabat, dengan sahabat akan semakin baik lagi. Tinggalkan segala riba pinjol. Riba pinjol adalah sesuatu yang dilaknat Allah. Apakah Anda akan tetap meneruskan kehidupan dengan bergelut hutang riba pinjol? Itu semua keputusan di Anda. Anda yang bisa memutuskan jalan ke depan mau seperti apa. Anda yang bisa memutuskan hidup saya akan seperti apa hanya hari ini. Hari ini Anda stop riba pinjol, Anda dapat uang atau Anda memiliki uang, silahkan Anda selesaikan secara pokoknya saja. Silahkan. Tapi bila Anda tidak memiliki kapasitas untuk membayar angsuran pinjol, jangan coba-coba melakukan gali lubang tutup lubang. Jangan sekali lagi coba melakukan gali lubang tutup lubang. Itu sangat berbahaya teman-teman. Dan itu menjadi malapetaka awal dari kehidupan Anda. Terima kasih untuk semua para subscriber dan penonton setia saya dimanapun berada. Semoga kalian selalu dilimpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian diberikan kesehatan yang sempurna. Semoga kalian juga diberikan kelancaran dalam usaha dan pekerjaan. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini yang luar biasa cerah, nikmat sehat yang luar biasa Allah berikan. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.